Semua hal di dunia ini tumbuh dengan bergantung satu sama lain. Lahir dan mati semua sudah ditakdirkan. Aku dilahirkan di klan obat terhebat di benua Dolci. Aku berharap tidak ada penyakit di dunia ini, sehingga akhirnya aku bisa beristirahat dari debu obat. Dunia beranggapan tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan olehku yang mulia Iyob. Namun, nyatanya ada orang yang tidak dapat disembuhkan bahkan olehku yang Alzheimer nomor 1. Ketika aku mengetahui bahwa aku telah melakukan kesalahan besar, semua sudah terlambat. Muridku memiliki penyakit yang paling mematikan di dunia ini. Namanya adalah keserakahan. Seorang dokter yang tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri, seorang guru yang tidak dapat menyelamatkan dirinya. Jika aku tidak dapat menyembuhkannya, maka aku tidak dapat menyelamatkan diriku juga pada takdir. Seorang alsemis seharusnya mempraktikkan seni kebajikan agar layak untuk surga dan bumi dan layak untuk hati. Tetapi jika kau bertanya kepadaku apakah aku memiliki penyesalan dalam hidupku, salah satunya karena aku tidak mengajar muridku Han Feng dengan baik. Kaisar kedokteran Han Feng adalah nama yang sangat terkenal di Black Corner. Siapa yang bisa membayangkan bahwa ketika aku pertama kali melihatnya, dia hanya seorang anak yang sedang menggigil menghadapi para bandit yang secara brutal membunuh seluruh keluarganya. Ya, seorang anak yang tidak dapat melakukan apapun selain gemetar. Mungkin karena hatiku sebagai seorang dokter secara alami, aku menyelamatkannya dari bandit tanpa ragu sedikit pun. Namun, ini adalah awal dari seluruh kesalahan. Jalan seni bela diri dan jalan kedokteran pada dasarnya adalah sama. Seni bela diri sebetulnya bukanlah kekerasan. Itu bukan membunuh demi membunuh, tetapi berjuang dengan pertempuran untuk menghentikan kejahatan secepat mungkin. Itu sama dengan obat mujarab untuk melindungi dan menjaga makhluk hidup lainnya. Aku mengambil tindakan untuk menyelamatkan Han Feng sejak dini, tetapi aku tidak tahu bahwa dia telah dibutakan oleh obsesinya yang kuat. Dia hanya ingat dengan menggunakan kekerasan untuk mengendalikan kekerasan. Sepertinya akar penyakitnya mungkin telah berakar sejak saat itu. Ada banyak orang yang ingin mengabdi di bawah sekte yang aku pimpin, tapi aku tidak berniat menerima murid. Aku hanya tertarik untuk membuat sebuah obat mujarab tertinggi daripada berlomba untuk menguasai dunia yang besar ini. Ketika aku mengajari Han Feng, aku menemukan bahwa dia sangatlah cerdas dan dia sangat berbakat dalam memurnikan obat. Pada saat itu, aku benar-benar tenggelam dalam kegembiraan menemukan benih kejeniusan, dan aku tidak sabar untuk membimbingnya secara pribadi, sehingga dia dapat mewarisi semua keahlianku di masa depan. Jika aku mengambil obat pemurnian sebagai analogi, Han Feng adalah bahan obat terbaik di dunia ini. Aku sangat percaya bahwa di tanganku dia akan dapat dimurnikan menjadi pil obat terbaik, dan dia akan menjadi karya Yao Zhen yang paling kubanggakan. Tapi sayangnya obat yang kubuat itu adalah obat dengan 3 racun. Tidak peduli seberapa sempurna pil obatnya, itu akan tetap tercampur dengan racun, dan racun Han Feng jauh lebih ganas dari yang kukira. Begitu seseorang mengambil jalan yang salah, semakin tinggi bakatnya, maka semakin mengerikan konsekuensinya. Saat aku membuka ruang rahasianya, aku sangat kecewa. Aku tidak percaya bahwa calon pewaris yang paling sempurna di hatiku akan melakukan hal yang begitu kejam. Dia mencangkokkan manusia dengan monster secara bersama-sama, dan dia tidak memiliki rasa hormat sedikit pun pada kehidupan makhluk hidup. Melihatku yang tiba-tiba muncul, Han Feng sedikit terkejut.
Tetapi ketika dia melihat manusia yang dia sebut sebagai subjek eksperimennya, kegembiraan di matanya tidak bisa disembunyikan. Han Feng, anakku, muridku, dia sakit. Dan dia memiliki penyakit yang bahkan tidak bisa disembuhkan olehku, sang alkemis nomor 1. Mantra api tidak boleh diajarkan kepadanya, karena Han Feng telah memulai jalan yang salah. Aku tidak tahu apakah keputusan ini membuat Han Feng benar-benar membenciku. Tetapi ketika aula jiwa datang ke pintu, aku tahu kalau aku benar-benar meremehkan kegigihan dan ambisi Han Feng. Mungkin sejak aku membuka pintu ruang rahasianya, Han Feng berpikir kalau gurunya ini telah menjadi batu sandungan dalam perjalanannya menuju kesuksesan. Sulit bagi dokter untuk menyembuhkan diri sendiri. Muridku, anakku, aku tidak bisa menyembuhkan penyakitmu. Mulai sekarang, mari kita akhiri hubungan guru dan murid ini.